Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melakukan preview pertandingan antara Brighton melawan Manchester United yang akan dilaksanakan besok di Amex Stadium 24 Agustus 2024 jam 18.30. Oke. Sebelum kita membahas lebih jauh, ya Brighton ini menurutku ini salah satu tim yang tidak bisa diremehkan oleh Manchester United. Mengapa begitu? Kita langsung bahas aja bareng-bareng, oke? Yang pertama, untuk minggu-minggu ini merupakan minggu kedua di Premier League. Jadi dari pertandingan terakhir, yang mana itu pertandingan pertama di minggu lalu, Manchester United tampil cukup bagus, cukup solid, dan secara keseluruhan para pemain bisa bermain proaktif ketika melawan Fulham. Dan di sini kita bisa lihat berdasarkan pertandingan kemarin, Casemiro adalah pemain yang secara penampilan paling bagus menurutku. Bisa terlihat secara atribut sangat menonjol. Sebaliknya kalau kita lihat dari Brighton, ini pemain yang terbaik di pertandingan terakhir adalah Danny Welbeck. Dia adalah seorang striker dari Brighton. Namun kalau kita bandingkan dengan Casemiro, di sini bisa kita lihat ya, secara atribut tentu masih unggul Casemiro. Hanya dari sisi penyerangan yang masih unggul Danny Welbeck, yaitu wajar karena Danny Welbeck adalah seorang striker, sedangkan Casemiro adalah seorang gelandang bertahan. Tapi dari perbandingan ini kita tidak bisa memastikan apakah di pertandingan besok kedua pemain ini bisa tetap tampil bagus atau justru sebaliknya. Lalu selanjutnya secara keseluruhan, nah pemain Manchester United ini mendapatkan skor 7,8. Sedangkan untuk Brighton secara keseluruhan 7,6. Dengan masing-masing mendapatkan 3 poin. Namun untuk Brighton untuk saat ini berada di klasemen pertama dan Manchester United berada di urutan ke-7. Ya, memang Brighton saat ini berada di urutan pertama karena ya di pertandingan sebelumnya ketika melawan Everton dia berhasil mengalahkan Everton secara telak dengan skor akhir 3-0. Sedangkan untuk Manchester United hanya berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Fulham. Tapi kita tidak akan bicara lebih lanjut terkait skor. Kita akan melihat catatan secara head to head antara Brighton dan Manchester United. Di 5 pertandingan terakhir, Brighton menang 3 kali, sedangkan Manchester United hanya menang 2 kali. Ini merupakan catatan yang kurang bagus ya secara head to head di 5 pertandingan terakhir. Dan di sini bisa kita lihat bersama, di 5 pertandingan terakhir bisa kita lihat bahwa di Premier League tahun 2022 Manchester United kalah 2-1 atas Brighton. Lalu di Piala FA Manchester United menang babak adu penalti 7-6. Lalu kembali lagi ke Premier League Manchester United kalah 1-0. Dan selanjutnya masih di Premier League musim lalu Manchester United kembali menelan kekalahan dengan skor 3-1. Ya, skor 1 bagi Manchester United ini pada waktu itu Hannibal Mejbri ya satu-satunya pemain yang bisa mencetak skor ke gawang Brighton. Lalu di pertemuan terakhir baru Manchester United menang 2-0 atas Brighton. Di sini bisa kita lihat bahwa Brighton ini memang tim yang tidak bisa diremehkan. Karena apa? Karena ya secara permainan dia build up-nya sangat bagus ya teman-teman. Dan ada beberapa pemain yang patut diwaspadai seperti ya Mitoma, lalu Danny Welbeck ini sebagai striker, itu pemain-pemain yang harus diwaspadai. Lalu untuk pemain di posisi center back ada Lewis Dunk yang saat ini setahu dia menyandang sebagai kapten di Brighton, itu juga perlu diwaspadai. Jadi pemain Manchester United ini tidak boleh meremehkan siapapun lawannya. Karena apa? Karena apapun bisa terjadi di Premier League. Bahkan untuk tim-tim menengah ya. Jadi ini sebagai ajang pembuktian juga ya bagi Manchester United. Apalagi ini baru minggu kedua di Premier League. Jadi harus bisa benar-benar maksimal, harus bisa meraih 3 poin di pertandingan besok. Lalu selanjutnya kalau kita lihat 5 pertandingan terakhir dari masing-masing tim,
Di sini Brighton di 5 pertandingan terakhir semuanya memenangkan pertandingan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa secara permainan, secara taktik Brighton ini benar-benar bagus, benar-benar solid para pemainnya, benar-benar bisa menjalankan taktik yang diinginkan oleh pelatih. Apalagi untuk saat ini pelatih Brighton, Fabian Harzler ini kan salah satu pelatih termuda ya di Premier League, masih berusia 31 tahun. Namun saat ini dia bisa menunjukkan penampilan minggu lalu di pekan pembuka Premier League dengan hasil yang maksimal, yaitu dengan skor akhir 3-0 melawan Everton. Sedangkan Manchester United di 5 pertandingan terakhir memenangkan 3 kali pertandingan dan kalah 2 kali pertandingan, yaitu ketika melawan Manchester City di Community Shield dan ketika pramusim melawan Liverpool itu. Jadi ini hal yang menjadi fokus utama bagi Erik ten Hag dan semua pemain Manchester United ya, apalagi Manchester United ini bermain di kandang Brighton, Amex Stadium, otomatis ya atmosfernya tentu akan berbeda kalau kita melakukan laga tandang. Jadi ini bukan hal yang bisa diremehkan, apalagi di Premier League itu semua tim akan memiliki kejutan ketika laga berlangsung. Oleh karena itu, di pertandingan kedua ini menurutku akan menjadi momentum yang sangat penting bagi Manchester United untuk meraih kemenangan. Apalagi, oke lah kemarin ketika pertandingan melawan Fulham, sudah mulai bisa menunjukkan performa terbaiknya. Apalagi untuk pemain seperti Casemiro, kita tahu di musim kemarin menjelang akhir musim penampilannya sempat menurun, seperti sangat tidak fokus. Namun mulai musim ini sepertinya dia kembali menunjukkan kualitasnya ya, perlahan mulai kembali ke top performanya, dan harapannya di pertandingan-pertandingan berikutnya bisa terus konsisten seperti ini. Maka dari itu di pertandingan besok ini bisa jadi ajang pembuktian bahwa semua pemain Manchester United dan juga Erik ten Hag bisa konsisten di setiap pertandingan untuk meraih kemenangan itu. Apalagi ya meskipun sudah ada pemain baru, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Joshua Zirkzee, tapi itu masih belum sepenuhnya teruji. Hal itu baru bisa benar-benar terbukti ketika semua pemain ini selama satu musim tampil secara konsisten dan bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan. Itu baru bisa kita simpulkan bahwa skema Erik ten Hag ini berhasil diterapkan oleh semua pemain dan bisa maksimal ketika berada di atas lapangan. Itu sih. Apalagi besok ya kita akan nobar bareng live reaction di My Do United. Jadi ya harapannya kalau misalkan kita nonton bareng, apalagi malam minggu ya, malam minggu kita libur kencan dulu ya, kita fokus ke Manchester United karena menurutku ini pertandingan yang penting. Otomatis kalau besok Manchester United bisa meraih 3 poin, praktis Manchester United sudah mengumpulkan 6 poin. Apalagi besok ini di pekan kedua Premier League, Manchester United melawan Brighton adalah tim yang akan pertama bertanding di minggu kedua ini. Sama kayak minggu kemarin yang mengawali pertandingan ya. Ya, intinya pertandingan besok Manchester United harus mendapatkan 3 poin ya, terlepas nanti skornya 1-0, 2-0. Sepak bola tidak hanya dilihat dari skor akhir, tapi selama 90 menit di atas lapangan itu kita bisa melihat dan mengevaluasi para pemain yang tampil bagus atau jelek itu nanti seperti apa, atau taktik yang bisa berjalan dengan efisien atau mungkin tidak sepenuhnya bisa dijalankan oleh para pemain Manchester United. Jadi menurutku besok ini pertandingan yang menarik karena Manchester United harus mendapatkan 3 poin, tapi di lain sisi Brighton sebagai tuan rumah tentu akan memberikan perlawanan yang sulit bagi Manchester United. Mantap ini ya, kita sebagai fans tentu harapannya menang ya, tapi kita nggak ada yang tahu ya. Jadi menang atau kalah itu bagian dari sebuah pertandingan, yang penting
apapun yang terjadi besok, kita tetap menikmati laga Brighton melawan Manchester United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview Brighton melawan Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.